Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan saya, apakah kita mampu timnas Indonesia mengalahkan timnas Jepang nanti tanggal 15? Jujur saja, saya meragukan sekali. Bukan karena para pemain kita yang diaspora Indonesia itu, yaitu yang dinaturalisasi. Sebenarnya mereka harus dinaturalisasi itu karena mereka tidak berwarga negara Indonesia. Dan sebenarnya mereka itu berdarah Indonesia, ya, berhubungan dengan Indonesia. Bayangkan kalau mereka punya 2 warga negara, kan nggak perlu lagi dinaturalisasi. Itulah, kita beruntung sebenarnya, kita punya orang-orang yang berdarah Indonesia tapi hidup di luar negeri, beranak pinak di luar negeri, dan yang paling banyak itu di Belanda gitu ya. Belanda itu yang berdarah Indonesia di Belanda itu hampir mencapai 1 juta lebih, dan ya kebanyakan mereka sudah berwarga negara Belanda gitu. Nah, sekarang saya mau mengomentari masalah apakah mereka yang dinaturalisasi ini mampu mengalahkan timnas Jepang. Saya melihat dari permainan sebelumnya, yaitu ketika melawan Saudi Arabia, kita itu kalau nggak salah 1-1 ya. Dan seperti kita lihat bahwa Saudi Arabia banyak menyerang, ditekan para pemain kita itu. Tetapi kita juga balik menyerang. Dan malah kita mampu yang pertama yang memasukkan gol. Jadi mungkin harus saya katakan Saudi Arabia itu tim yang kuat. Lalu melawan Australia. Nah, ini yang melawan Australia ini jujur aja saya deg-degan sekali karena Australia itu sangat agresif, terus membombardir gawang dari kita, terus ofensif, memberikan banyak tekanan, tapi kita berhasil dalam defensifnya juga dan mampu menghalau serangan-serangan mereka, dan akhirnya menjadi draw 0-0. Lalu melawan Bahrain. Nah, ini yang sangat kontroversial. Soalnya saya lihat itu ya sangat mengecewakan sekali bagi saya. Pertama yaitu wasitnya si botak, namanya tahu kalau nggak salah Abu Jahal atau apa, lupa lagi lah, Abdullah apa nggak tahu. Si botak ini memang wasit yang tidak fair, wasit yang benar-benar kayaknya seperti disuap gitu ya. Soalnya dia selalu memberikan fluid ya, pelanggaran untuk kita, untuk hal-hal yang kecil. Para pemain Bahrain ya pandai sekali bersandiwara, guling-guling di rumput. Mendingan kalau guling-guling rumputnya di lapangan mereka ya. Coba kalau guling-guling rumput di Indonesia, di lapangan di kampung, tai kebo di sana banyak, gak mau mereka. Nah, itu yang membuat saya kecewa. Dan yang mengecewakan lagi yaitu saat kita sudah menang, mereka duluan memberikan gol, tapi kita balas menjadi 2-1. Dan di injury time itu seharusnya timnas kita itu berhati-hati ekstra sekali. Karena apa? Bisa sesuatu terjadi. Dan memang terjadi. Di saat itu saya melihat ada kesengajaan dari wasit si botak ini memperpanjang ya injury time, karena melihat
Bahrain terus melakukan tekanan dan beberapa kali mau memasukkan bola ke gawang kita, dan akhirnya terjadi ya. Dan memang mengecewakan, dan protes kita kebanyakan yaitu wah, wasitnya ya tidak fair, seharusnya injury time sudah berakhir dan permainan harusnya sudah di stop gitu. Tetapi ya kita juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke si wasit, karena kadang meskipun injury time misalnya hanya 6 menit, kayak kemarin itu hanya 6 menit ya lebihnya, tapi terkadang si wasit juga sedikit memperpanjang ya injury time ini ya, karena dengan alasan ya kadang wasit tidak melihat ya waktu yang dia bawa itu jamnya, terus juga ya karena faktor kesengajaan kemarin, yaitu waktu si Barheim, tim dari Barheim ini terus melakukan tekanan dan wasitnya ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk memasukkan gol gitu, dan sengaja diperpanjang, dan ini memang nggak fair. Tapi ya itu sering terjadi ketika injury time lah, seperti itu. Yang disayangkan ya harusnya timnas kita juga ekstra hati-hati. Dan yang terjadi ya demikian, karena saat itu kalau nggak salah tendangan penjuru ya melambung ke atas, di headen sama pemain Bahrain, dan di headen dioper kepada pemain Bahrain yang di posisi tidak ada pemain kita. Di sana ada 2 orang pemain Bahrain, dan akhirnya mereka memasukkan gol. Sayang sekali akhirnya posisinya jadi 2-2 ya. Dan ini sebenarnya kesempatan yang sangat besar sekali buat kita untuk meraih poin 3 itu kalau kita mengalahkan Bahrain saat itu. Dan yang sangat mengecewakan lagi yaitu dengan Cina ya. Ketika kita melawan Cina, seharusnya ya kalau pikiran saya gitu ya, sebelum melawan Cina itu harusnya melakukan suatu persiapan yang benar-benar matang ya, terutama konsolidasi antara pemain. Bahkan yang saya lihat ya, malah yang saya lihat itu ya di medsos gitu, banyak para pemain kita itu malah posting-posting adegan-adegan lucu gitu ya, mereka rileks dan ketawa-ketawa, dan ya oke lah, ini berhibur lah ya, untuk hiburan ya gitu, nggak jadi masalah. Tetapi ya sebagai netizen mungkin terhibur, tetapi di sisi lain efeknya ya bersenang-senanglah di akhir kemudian gitu, bukannya bersenang-senang di saat kita fight, di saat kita sedang berjuang gitu. Harusnya konsentrasi, berkonsolidasi, dan ya berdiskusi bagaimana teknik yang harus dilakukan untuk menghadapi Cina gitu. Dan akhirnya ya kita kalah oleh Cina. Padahal kalau saya lihat dari permainannya juga ya, kita lebih banyak menyerang, meskipun serangan-serangan itu tidak begitu berbahaya ya. Tapi ketika ada serangan balik, kebobolan, nah itu yang disayangkan sekali ya. Dan kita hanya mampu membalas 1 kali gol. Saya pikir ini masalahnya, ini pendapat orang awam dari saya, tapi saya dulu suka main bola, jadi mungkin ya berani berkomentar gitu. Waktu dulu saya main bola itu, saya ya yang diutamakan yaitu kerjasama gitu ya, bersama ya tim saya. Dan saya mungkin melihat karena para pemain timnas ini ya, mereka bermain di berbagai negara di Eropa, dan ada yang di Indonesia juga, dan Australia malah. Nah, ketika kita mau mengadakan pertandingan, mereka pada datang ke Indonesia atau ke suatu tempat di mana
mereka akan bertanding, lalu berkumpul dan berlatih. Nah, di saat berlatih ini mungkin chemistry-nya belum nyampur benar-benar. Ya, jadi dari background yang berbeda-beda, dari negara-negara yang berbeda-beda, maksudnya tempat mainnya, lantas datang ke suatu tempat, bertemu, berkumpul, lantas berlatih bersama, dan belum benar-benar nyampur gitu, belum benar terjadi komunikasi yang baik antara satu pemain dengan pemain yang lain, maksudnya di lapangan gitu. Sehingga kalau saya lihat ketika main kemarin dari awal sampai yang terakhir ini, saya lihat ketika passing salah, ketika seorang pemain membawa bola tidak ada kawan di sekitar di sana, ketika memberikan over kepada kawan salah, jadi bolanya nyelonong kemana aja. Lantas ketika dioper oleh kawan, bola itu tidak disambut secepatnya, tidak dijemput, tapi menunggu, dan akhirnya ya diserobot sama lawan, dan akhirnya kebanyakan lawan yang menguasai bola. Dan terlihat ketika main dengan Australia sangat nampak sekali Australia menguasai bola terus, karena banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh timnas kita, yaitu saat passing, saat ngoper bola, saat menjemput bola, saat membawa bola sendirian gak ada kawan, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan sekarang sebelum melawan Jepang dan Saudi Arabia ada persiapan yang matang, yaitu untuk membangun suatu chemistry yang cukup, komunikasi yang baik antara pemain, dan mudah-mudahan Sintayong memberikan teknik dan jurus-jurus yang mantap gitu untuk para pemain sehingga mampu melawan Jepang. Jepang itu, waduh, para pemain yang sangat tangguh. Jepang tim yang sangat kuat. Jepang itu hampir selalu mendekati ke final Piala Dunia. Dan para pemain Jepang itu gesit, cepat, dan akurat ya. Di saat memberikan passing, oper pada kawannya akurat sekali. Dalam melakukan penyerangan, para pemain Jepang itu benar-benar kerjasamanya kompak, sehingga selalu di depan gawang dan hampir selalu gol. Dan jangan sampai Indonesia ya kalah deh oleh Jepang. Ya, saya nggak tahu, saya hanya penasaran jangan sampai ya Indonesia kebobolan dan harus mampu mematahkan teknik-teknik Jepang di dalam menguasai bola, sehingga bola bisa diambil oleh kita dan kita balik menyerang. Dan ingat, serangan-serangan Jepang itu bertubi-tubi dan bombardirnya sungguh menakjubkan. Saya hanya bisa ya berdoa dan mudah-mudahan Indonesia menang dan mendapat poin, juga melawan Saudi Arabia menang. Kalau tidak ya sedih lah gitu ya, gimana. Jadi kurang semangat nontonnya juga. Saya dorong terus, saya support terus, semoga timnas kita mendapatkan poin secepatnya. Salam NKRI.